So guys, Poco X4 Pro 5G udah resmi dirilis di market global tanggal 28 Februari lalu bareng Poco M4 Pro. Dan ternyata smartphone ini menuai banyak banget reaksi dari fanbase-nya dengan berbagai macam tanggapan. Ada yang kecewa, ada yang memaklumi, ada yang mengerti tapi kebanyakan sih kecewa. Oke, emang gimana sih duo Poco ini terutama Poco X4 Pro 5G? Kok bisa-bisanya sih bikin kalian kecewa? Poco X4 Pro 5G dan M4 Pro adalah smartphone terbaru Poco di awal tahun 2022. Poco X4 Pro 5G lahir sebagai penerus Poco X3 Pro, sedangkan Poco M4 Pro ini melengkapi Poco M4 Pro 5G yang sudah dirilis duluan guys. Di antara keduanya, Poco X4 Pro 5G tentu memiliki tugas yang lebih berat karena menyanding title sebagai penerus smartphone dengan spek paling mantap di kelas harganya. Nah, tapi sebelum ngebahas Poco X4 Pro 5G ini, kita bahas dulu spesifikasi yang dibawa oleh Poco M4 Pro dan apa aja perbedaannya dengan Poco M4 Pro 5G. Secara garis besar, Poco M4 Pro ini memiliki tema fun. Sektor layarnya menggunakan panel bertipe AMOLED 90Hz. Layar ini memiliki kecerahan yang lebih tinggi dengan tingkat kecerahan puncak mencapai 1000 nits. Jadi sektor layarnya lebih bagus dibandingkan Poco M4 Pro 5G. Resolusi kameranya juga meningkat menjadi 64 megapiksel dari yang sebelumnya 50 megapiksel pada Poco M4 Pro 5G. Dan Poco M4 Pro memiliki satu buah lensa tambahan yaitu macro lens dengan sensor beresolusi 2 megapiksel. Walaupun hasil tangkapan kamera masih harus dibuktikan mana yang lebih bagus, tapi Poco M4 Pro memiliki skema penggunaan yang lebih banyak dengan hadirnya sensor kamera makro 2 megapiksel. Untuk sektor dapur pacu, jelas versi 5G lebih unggul, baik secara spesifikasi maupun performa. Hal ini terbukti dari hasil benchmark yang dimiliki. Dimensity 810 5G mengungguli Helio G96 di beberapa platform benchmark seperti Antutu, Geekbench, dan 3D Mark. Ditambah lagi, Helio G96 pada Poco M4 Pro tidak memiliki dukungan jaringan 5G dan diproduksi melalui teknologi fabrikasi yang lebih tua. Sehingga di bagian ini, Poco M4 Pro 5G terlihat lebih future friendly. Untuk sektor lainnya kurang lebih sama, seperti di sektor baterai yang menggunakan kapasitas 5000 mAh dengan dukungan pengisian 33 Watt. Kemudian beralih ke Poco X4 Pro 5G. Secara spesifikasi, Poco memberikan lumayan banyak upgrade di Poco X4 Pro 5G dibandingkan dengan Poco X3 Pro kemarin guys. Seperti pada sektor layarnya yang kini menggunakan panel AMOLED 120Hz dan memiliki tingkat kecerahan yang lebih tinggi dari sebelumnya dengan kecerahan puncak hingga 1200 nits. Hal ini tentu aja ngasih Poco X4 Pro layar yang lebih bening dengan reproduksi warna yang lebih kontras dan keterbacaan di bawah sinar matahari yang lebih oke. Selain itu, layar AMOLED cenderung lebih hemat daya dibandingkan dengan layar berpanel IPS. Kemudian desain Poco X4 Pro lebih kekinian dengan pinggiran datar, bodi yang lebih tipis, panel belakang kaca 2.5D, bobot yang lebih ringan, dan yang paling penting kompartemen kameranya lebih enak dipandang mata. Poco X4 Pro juga membawa upgrade di sektor kamera dengan kamera utama beresolusi 108 megapiksel. Ini menjadikan Poco X4 Pro 5G sebagai smartphone Poco pertama yang menggunakan resolusi ini guys. Dengan resolusi yang lebih tinggi, tentu aja menjadikan Poco X4 Pro mampu menghasilkan gambar dengan ukuran yang lebih besar dan kemampuan digital zoom yang lebih jauh. Secara teori, sensor 108 megapiksel pada X4 Pro 5G juga mampu menangkap cahaya yang lebih baik dari sensor kamera 48 megapiksel pada X3 Pro karena ukuran fisik sensornya sedikit lebih besar. Sayangnya Poco X4 Pro tidak memiliki sensor kamera kedalaman yang bertugas untuk menciptakan efek bokeh. Tapi tenang guys, efek bokeh tetap bisa didapatkan dengan bantuan artificial intelligence. Dan selanjutnya, walaupun kapasitas baterainya sedikit disunat untuk menghasilkan ketebalan bodi yang lebih tipis, namun Poco X4 Pro dibekali dengan sistem pengisian yang memiliki daya 2 kali lipat dari yang dimiliki X3 Pro. Kini Poco X4 Pro mendukung sistem pengisian 67 Watt. Sistem pengisian ini mampu mengisi penuh kapasitas baterai hanya dalam waktu 41 menit saja guys. Buat kalian yang hobi main game dan nggak punya waktu lama untuk ngecas smartphone, bakalan menarik banget harusnya.
Poco X4 Pro 5G juga telah mendukung jaringan 5G, yang mana jaringan ini belum didukung pada versi sebelumnya. Dengan menggunakan jaringan 5G, tentu saja membantu meningkatkan user experience, terutama selama digunakan untuk bersosial media dan gaming. Namun bagi negara-negara yang belum mendukung jaringan 5G ataupun masih terbatas di wilayah-wilayah tertentu, hal ini tentu aja nggak jadi keunggulan yang berarti. MIUI 13 juga termasuk salah satu upgrade yang mungkin akan sangat menjanjikan guys. Di MIUI versi terbaru ini dijanjikan performa yang lebih stabil dan bug yang lebih minim. Namun dari beberapa sektor yang diberikan upgrade tadi, ada satu sektor krusial yang menjadikan Poco X4 Pro 5G dinilai mengecewakan bagi sebagian penggemarnya, yaitu sektor dapur pacunya. Karena Poco mencoba untuk menanamkan chipset yang sudah mendukung jaringan 5G agar lebih future proof. Namun di sisi lain dinilai malah menurunkan kasta chipsetnya. Sebagai pengingat, Poco X3 Pro kemarin menggunakan chipset alias SoC Snapdragon 860 guys. Chipset ini tentu saja menempati kasta chipset flagship. Hal ini pula lah yang membuat Poco X3 Pro memiliki banyak penggemar karena di kelas harganya, dia menawarkan performa yang sekelas dengan smartphone flagship. Tentu saja, banyak penggemarnya mengharapkan hal yang sama di generasi X4 Pro 5G ini. Mungkin harapannya bakalan menggunakan Snapdragon 870 atau MediaTek yang kelasnya setara. Tapi ternyata Poco X4 Pro 5G ini menggunakan chipset Snapdragon 695 5G guys. Yap, bener banget, chipset Snapdragon yang ada di kelas menengah. Bahkan dari namanya, mungkin sebagian orang bakalan mikir ini chipset kelas bawah karena smartphone keluarga Xiaomi terbiasa menggunakan Snapdragon seri 7 untuk smartphone kelas menengah mereka. Nah, tapi Poco di acara perilisannya kemarin mencoba memberikan pengertian kalau Snapdragon 695 5G ini cuma namanya aja guys, yang terkesan ada di kasta low end. Sebenarnya jika di-compare dengan Snapdragon 765G atau 750G, Snapdragon 695 5G masih unggul di angka benchmark Antutu. Seandainya aja namanya diganti jadi Snapdragon 752G 5G, mungkin nggak bakalan terlalu mengecewakan. Karena walaupun turun kasta, tapi hanya turun satu tingkat saja. Tapi salah Poco sendiri sih. Mereka mencoba meyakinkan para penggemar mereka yang sedari dulu sudah di brainwash jika brand Poco itu selalu memakai spek yang di atas rata-rata dari kompetitornya. Bahkan kadang speknya kelewat tinggi dengan harga yang kelewat murah, seperti X3 Pro tahun lalu. Otomatis fans mereka jadi cenderung mandang chipset daripada mandang fisik dan spek lainnya. Nah, saat ada kelangkaan pasokan chipset, efek pandemi ditambah masa transisi dari 4G ke 5G, mereka jadi kelihatan cukup keteteran. Gimana, para fansnya Xiaomi dan Poco? Kalian maklum, mengerti atau kecewa nih? Sebagai info pelengkap, kedua smartphone ini masih memiliki port audio 3,5 mm dan infrared blaster. Untuk Poco X4 Pro 5G akan memiliki NFC, sedangkan Poco M4 Pro tidak disebutkan fitur NFC dalam acara perilisannya. Namun bisa jadi di market-market tertentu akan menyesuaikan. Namun sebagai gantinya diberikan fitur FM radio. Selanjutnya untuk bandrol harganya, Poco M4 Pro dibanderol mulai dari 219 euro dengan harga early bird 199 euro untuk varian 6128. Kemudian varian 8256 dibanderol dengan harga 269 euro dengan harga early bird 249 euro. Untuk Poco M4 Pro ini lumayan worth it karena range harganya lebih rendah dari versi 5G-nya. Selanjutnya untuk Poco X4 Pro 5G dibanderol mulai dari harga 299 euro dengan harga early bird 269 euro untuk varian 6128. Kemudian varian 8256 dibanderol dengan harga 349 euro dengan harga early bird 319 euro. Nah, kalau misalkan ngomongin spesifikasi, mungkin sebagian dari kalian menilai Poco X4 Pro 5G ini kalah spek dibanding Poco X3 Pro. Tapi ternyata nggak cuma itu aja. Bandrol harganya juga ternyata lebih tinggi. Dengan varian yang sama, Poco X3 Pro kemarin dibanderol dengan harga mulai dari 249 euro dan 299 euro. Ya, pantas saja sih kalau misalkan kalian kecewa. Bandrol harganya lebih tinggi, tapi spesifikasinya nggak sesuai ekspektasi.
So, gue bakalan nanya lagi nih ke kalian. Kalian maklum, mengerti, atau kecewa nih? Tulisin di kolom komentar ya. Sebelum gue tutup, gue sih nantinya berharap akan ada Poco X4 Pro non 5G. Jadi benar-benar bisa meneruskan apa yang Poco X3 Pro mulai. Kira-kira cocoknya pakai chipset apa nih Poco X4 Pro nanti? Segitu aja guys, jangan lupa like, komen, dan share. Subscribe juga buat yang belum biar gak ketinggalan info selanjutnya. Arif pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. See you and bye-bye.